Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Dan di video kali ini, gue bakal membahas episode terbaru dari kartun Amphibia, yaitu episode 14 yang terdiri dari dua segmen, yaitu The Root of Evil dan The Core and the King. Nah, sebelum memulai pembahasan, gue ingin menyampaikan suatu informasi penting. Pertama, gue lihat ada beberapa dari kalian yang merasa kebingungan bagaimana bisa gue menonton episode ini yang padahal episode ini sendiri masih belum rilis di Disney Hotstar. Nah, sedikit informasi, jadi Disney Hotstar akan merilis episode terbaru dari kartun ini ketika semua episode yang sudah dirilis. Dan biasanya, jarak perilisannya adalah beberapa bulan setelah episode terakhir dirilis. Jadi untuk bisa menonton episode terbarunya, gue harus mencarinya di internet. Dan beberapa website yang menyediakan episode terbaru dari kartun ini adalah Kiss Cartoon dan Kim Cartoon. Sedikit peringatan, kedua website ini merupakan website ilegal. Jadi pastinya bakal banyak banget iklan pop-ups dan juga website ini tidak menyediakan sub Indo. Jadi kalau misalnya kalian pengen menonton episode ini dengan sub Indo, kalian harus menunggu selama beberapa bulan. Nah, untuk link menonton episode ini bakal gue taruh di deskripsi ataupun di pin komen. Yang kedua, ada pengumuman dari website Kutu Buku Kartun, di mana mereka bakal mengadakan podcast yang membahas kartun Amphibia dan The Owl House. Podcast ini sendiri akan mendiskusikan seputar pertanyaan mengenai bagaimana Anne, Sasha, dan Marcy bisa bersatu kembali untuk melawan King Andreas, dan apakah Luz akan menetap di Boiling Isle atau kembali ke bumi. Nah, acara ini bakal diadakan pada tanggal 24 April nanti, jam 3 sore menjelang puasa. Ya, bisalah ini menemani waktu ngabuburit kalian. Jadi mungkin itu saja beberapa informasi yang bisa gue sampaikan. Sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Kita mulai dengan segmen pertama yang berjudul The Root of Evil. Segmen ini dibuka dengan kondisi lembah Amphibia yang kini sudah porak-poranda akibat dari invasi Andreas. Sementara itu, Anne dan para planter sedang mengajak para katak yang ada di Amphibia untuk bergabung ke dalam pasukan pemberontak. Ketika para katak ini bertanya apa keuntungan yang mereka dapatkan apabila bergabung ke dalam pasukan ini, Hapap langsung menunjukkan kalau mereka bisa mendapatkan pengetahuan mengenai dunia tanaman. Tetapi hal ini kurang menarik perhatian para katak dan akhirnya Anne menunjukkan kalau mereka bisa memiliki tubuh yang ideal seperti Loggle apabila bergabung ke dalam pasukan pemberontak. Tentu hal ini membuat para katak menjadi antusias dalam bergabung ke dalam pasukan ini. Selepas kejadian itu, Hapap menjadi bersedih karena tidak ada satupun orang yang mengapresiasi pengetahuannya mengenai tanaman. Ketika mereka sedang mencari warga lain yang terkena bencana, salah satu robot capung milik Andreas menempel di kereta siput mereka. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba diselimuti oleh kabut yang mengakibatkan mereka semua jatuh ke dalam jurang. Ketika tersadar, mereka semua terbangun di sebuah ruangan perawatan dengan baju adat khusus. Ketika keluar dari ruangan itu, mereka melihat sebuah peradaban yang memusatkan diri mereka terhadap budaya pertanian. Nah, buat kalian yang belum sadar, seluruh peradaban ini mengambil referensi dari salah satu film horor yang cukup disturbing yang pernah dibuat, yaitu Midsommar. Gue sendiri masih belum sempat nonton film ini, namun mendengar berbagai dari review dan juga melihat karya film sebelumnya yang dibuat oleh sutradara dari film ini, gue sudah memiliki feeling kalau misalnya film tersebut bakal sangat creepy dan disturbing. Buat kalian yang udah menonton film ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Awalnya, Hapap sangat senang karena ia bisa bertemu dengan peradaban yang memiliki ketertarikan yang sama dengannya. Ketika salah satu warga yang bernama Hares mengajak mereka untuk bertemu dengan pemimpin dari desa ini, mereka menemukan kalau pemimpin tersebut sudah mati, dan yang sebenarnya memimpin desa ini adalah jamur parasit yang pernah muncul di awal season Amphibia yang bernama Gary? Ya, kita panggil aja Gary agar mempermudah gue. Nah, Gary ini pertama kali muncul di episode The Children of the Spore, di mana pada saat itu ia berencana untuk menyebarkan benihnya ke seluruh penjuru Amphibia karena ia merupakan spesies terakhir dari jenisnya. Namun dikarenakan metodenya terkesan kejam karena mengendalikan pikiran orang-orang, ia pun akhirnya dibiarkan mati oleh Hapap. Meskipun begitu, ia berhasil selamat berkat seekor kumbang yang memakan benihnya. Selepas kejadian itu, ia pergi dari Wardwood untuk mencari inang baru. Hingga akhirnya, ia pun sampai di desa Gardentain, di mana ia menjalin hubungan simbiosis mutualisme dengan penduduk di sana. Alhasil, desa tersebut menjadi sangat maju dalam bidang pertanian. Setelah mendengar cerita itu, mereka berusaha melarikan diri, namun mereka malah terpojok ketika mencoba menolong Bessie. Tiba-tiba, robot capung milik Andreas membunyikan sebuah alarm yang mengirim koordinat lokasinya berada. Para pasukan robot Andreas pun datang dan mulai membantai desa tersebut. Melihat kesempatan ini, para geng mencoba untuk melarikan diri, namun Hapap meminta yang lain untuk membantu desa tersebut. Mereka memutar balik dan segera melawan pasukan Andreas. Meskipun sudah ditolong, namun Gary tetap ingin menghabisi mereka.
Hapa mencoba menunjukkan kepada Gary kalau ia memiliki kemampuan yang sangat bagus dalam pertanian, dan kini ia sudah memiliki rumah yang dapat menerima dirinya. Dan dengan desanya yang kini sudah diketahui oleh pasukan Andreas, Gary pun tidak punya pilihan lagi selain bergabung ke dalam pasukan pemberontak. Setelah itu, Anne sempat bertanya kepada Gary kalau Andreas pernah menggunakan sebuah mesin yang dapat mengendalikan makhluk buas yang besar. Mendengar hal tersebut, Gary langsung percaya kalau ia bukanlah satu-satunya spesies terakhir yang tersisa, dan hal ini semakin mendorongnya untuk melawan pasukan Andreas. Oke, jadi begitulah seluruh alur cerita dari segmen ini. Overall, segmen ini memberikan kita sebuah cerita yang cukup menghibur dengan mengambil reference dari salah satu film horor yang terkenal. Tidak hanya dari desain dan visualnya saja, namun ada beberapa momen yang juga mengambil reference dari film tersebut. Nah, satu hal yang menarik dari karakter Gary adalah setiap kali kemunculannya, pasti segmen tersebut mengambil reference dari film horor, seperti The Children of the Spore, yang mana itu merupakan plesetan dari film Children of the Corn, dan episode ini yang memparodikan film Midsommar. Selain itu, segmen ini juga menunjukkan bahwa kartun Amphibia selalu memperhatikan setiap karakter sampingan yang pernah mereka munculkan. Contoh lain adalah dari segmen Sasa Angel, di mana mereka memunculkan kembali karakter Barry dari season pertama. Nah, sekarang kita langsung lanjut aja ke segmen kedua yang bisa dibilang merupakan segmen yang paling gue tunggu, yaitu The Core and the King. Nah, segmen ini dibuka dengan kondisi kastil terbang milik Andreas, di mana kita diperlihatkan dengan Darcy yang sedang mengotak-atik komponen HP milik Marcy. Andreas pun datang dan sempat kebingungan harus memanggilnya siapa. The Core menyarankan Andreas untuk memanggilnya Darcy, yang merupakan singkatan dari Dark Marcy. Nah, di sini gue yakin beberapa dari kalian nggak begitu expect kalau misalnya Darcy bakal memiliki sifat yang seperti ini. Yes, sifat yang nggak jauh berbeda dengan karakter Marcy. Gue dan beberapa dari kalian pasti mengira kalau misalnya Darcy bakal memiliki sifat yang sangat sinis. Namun di sini ia malah terlihat sangat priang dan ceroboh seperti Marcy. Alasan hal ini bisa terjadi memanglah cukup masuk akal, karena The Core sendiri merupakan sekumpulan dari berbagai pemikiran individu. Jadi nggak heran kita bisa melihat karakter Darcy yang di suatu waktu bisa sinis, tapi di waktu lain ia juga bisa terlihat agak kekanak-kanakan. Dan oh ya, satu detail menarik dari karakter ini adalah ia menyebutkan dirinya dengan kata we atau kita, yang mana ini merujuk pada The Core yang terdiri dari berbagai individu. This is her body, but we got her locked in a little room up here. We're the ones in control. Ketika Darcy dan Andreas sedang menuju mesin pengekstrak data, Andreas sempat melihat sebuah foto dari kenangan masa lalunya bersama kedua sahabatnya. Kita pun diperlihatkan dengan masa lalu Andreas yang terjadi entah berapa tahun yang lalu. Kisah ini dimulai dengan Andreas yang sedang membawa sebuah bingkai foto yang terdiri dari dirinya bersama dengan sahabatnya. Setelah itu, Andreas pun bertemu dengan teman kodoknya yang bernama Beryl. Merasa tidak asing dengan nama ini? Yap, dia adalah pemegang Warhammer yang kini dimiliki oleh Sasha dan Graham. Setelah itu, mereka pun segera menuju taman kerajaan untuk bertemu dengan sahabat mereka satu lagi yang bernama Liv. Nah, di sini Liv menunjukkan kemampuan menarinya yang dapat memikat perhatian para Mossman. Nah, kemampuan menarinya ini pernah diperagakan oleh Anne ketika ia sedang mengalihkan perhatian makhluk buas yang sedang menculik para Planter. Ini menunjukkan bahwa Liv merupakan bagian dari pohon keluarga besar dari para Planter. Setelah itu, Andreas menunjukkan foto mereka bertiga yang ia buat atas rasa terima kasih kepada mereka berdua yang selalu berada di sampingnya. Dan sebentar lagi, Andreas akan menggantikan posisi ayahnya sebagai seorang raja. Ketika mereka sedang bermain kejar-kejaran, ayahnya Andreas datang untuk mengajaknya berbicara. Ia juga mengajak Andreas untuk bertemu dengan The Core, yaitu sebuah entitas yang terdiri dari berbagai pemikiran dari pendahulu dan nenek moyang mereka. Yap, spekulasi gue mengenai The Core di episode kemarin sudah terbukti benar. Ayahnya Andreas mengatakan kalau misal The Core akan menjadi pendampingnya Andreas ketika ia sudah menjadi raja. Dan rencana berikutnya, mereka akan melakukan invasi terhadap planet bumi untuk mengambil semua sumber daya di planet tersebut, serta membantai semua makhluk hidup di sana. Dengan ayahnya yang memberikan kunci menuju kotak musik, Andreas kini sudah memiliki wewenang yang besar dalam menjadi seorang pemimpin. Di tengah malam, Andreas bersama dengan kedua sahabatnya mencoba untuk masuk ke dalam ruangan kotak musik. Di sana, Liv dengan iseng membawa kotak musik tersebut dan ia secara tidak sengaja menyentuh batu permata yang membuat dirinya melihat sebuah pandangan mengerikan dari rencana invasi ke depannya. Setelah melihat itu, Liv mencoba untuk memperingati Andreas dan ayahnya bahwa rencananya kali ini dapat berpotensi untuk menghancurkan Amphibia. Namun, ayahnya Andreas mengabaikan peringatan itu dan menganggap Liv sama seperti para Oms pengecut yang melarang mereka untuk menggunakan kotak musik. Ayahnya Andreas memperingati anaknya bahwa Liv berpotensi akan mencuri kotak musik tersebut darinya. Awalnya, Andreas mengelak pernyataan tersebut dan percaya kepada Liv. Tapi sesuai dengan apa yang ayahnya takutkan,
Liv akhirnya mengambil kotak musik tersebut. Andreas dan Beryl mencoba untuk menangkapnya, namun Liv berhasil melarikan diri bersama dengan kotak musik tersebut. Hal ini membuat ayahnya Andreas menjadi murka kepadanya, namun Dekor memberitahu bahwa menurut ramalan, kotak musik tersebut akan kembali ke tangan mereka entah waktu kapan. Dan untuk menebus kesalahannya, Andreas diminta untuk menunggu sampai waktu itu tiba, sambil menimbun semua peradaban yang sudah mereka bangun. Kejadian ini membuat Andreas sangat kesal, dan ia mengeluarkan Beryl dari posisinya saat ini karena telah gagal dalam menangkap Liv. Ia juga sempat merobek foto yang menjadi kenang-kenangan mereka bertiga. Hingga di masa sekarang, ia pun akhirnya membakar foto tersebut untuk bisa melupakan masa lalunya. Meskipun di lubuk hati yang paling dalam, ia masih menginginkan masa-masa tersebut kembali. Sementara itu, mesin pengekstrak ingatan Darcy telah selesai, dan ia memberitahu Andreas bahwa rencananya dalam menginvasi bumi akan segera dimulai. Andreas membalas bahwa hanya itulah yang ada di pikirannya selama ini, dan Darcy membalas, Why, son, I think I'm almost proud of you. Yap, yang baru saja berbicara adalah ayahnya Andreas. Jadi begitulah seluruh alur cerita dari segmen ini. Buat gua, ini merupakan salah satu segmen yang paling bagus dari season 3 kali ini. Segmen ini bisa dibilang merupakan bayaran dari penantian para fans kartun Amphibia. Karena semua detail yang pernah ditunjukkan dalam episode-episode sebelumnya, akhirnya telah dikonfirmasi kebenarannya. Mulai dari siapakah identitas dari kedua amfibia yang ada di foto Andreas, hingga alasan kenapa Andreas melakukan semua rencana jahat ini. Yap, segmen ini menunjukkan kepada kita bahwa Andreas bukanlah orang yang jahat. Ia adalah orang yang memiliki hati yang baik, namun dirinya harus patuh terhadap tugasnya sebagai pewaris tahta dari seorang penguasa. Segmen singkat ini memberikan kita rasa kepuasan yang sangat besar atas semua penantian selama ini. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Kapan peristiwa masa lalu ini terjadi? Siapakah karakter Liv ini? Apakah ia hanya merupakan salah satu dari keturunan family planter, atau ia ternyata merupakan ibu dari Sprig dan Polly? Dan apa yang sebenarnya terjadi di pandangan yang dilihat oleh Liv? Nah, kalau misalnya berdasarkan spekulasi gua, peristiwa ini terjadi selama ribuan tahun yang lalu. Bukti ini diperkuat dengan penemuan artefak yang ditemukan oleh Anne dan para planter ketika di bumi, di mana dalam artefak tersebut kita bisa melihat Liv yang sedang menunjukkan kotak musik kepada para bangsa Viking. Selain itu, bukti lain yang memperkuat spekulasi gua adalah dari perkataan ayahnya Andreas yang menyebutkan kalau misalnya bumi pada saat itu merupakan medieval world, yang mana kata medieval ini merujuk kepada abad pertengahan di bumi. Jadi besar kemungkinan bahwa timeline dari masa lalu ini terjadi ribuan tahun yang lalu. And after 1,000 years, no one even remembers our legacy. After 1,000 years, I've thought of nothing else. Yang itu berarti Liv bukanlah orang tua dari Sprig dan Polly, melainkan ia adalah salah satu dari garis keturunan keluarga Planter. Namun melihat dari lamanya waktu peristiwa ini terjadi, bisa saja Liv merupakan nenek moyang dari family Planter. Dan apabila itu benar terjadi, maka ini bisa menjelaskan alasan kenapa garis keturunan keluarga Planter terdiri dari berbagai petani yang luar biasa. Namun bisa saja Liv hanyalah bagian dari keturunan, dan ternyata sudah dari sananya, keluarga Planter memang terdiri dari berbagai orang-orang hebat. Pertanyaan terakhir, apa yang sebenarnya dilihat oleh Liv? Nah, sebenarnya hampir semua pandangan yang dilihat oleh Liv sudah terjadi saat ini. Tapi satu momen yang belum terjadi adalah jatuhnya sebuah planet ke negeri Amphibia. Nah, apa maksud dari kejadian ini? Well, gue berspekulasi kalau misalnya jatuhnya planet ini bisa saja terjadi karena tindakan yang dilakukan oleh keluarga Andreas telah membuat keseimbangan alam semesta menjadi tidak stabil. Bukti ini berdasarkan perkataan Liv ketika ia sedang memperingati Andreas dan juga ayahnya. Tapi, kalau misalnya kita melihat dari perkataan Liv yang menyebutkan bahwa tindakan ini dapat membuat multiverse menjadi murka, mungkin saja kata multiverse ini merujuk kepada suatu individu yang memiliki kekuatan yang hampir setara dengan multiverse. Yap, individu yang gue maksud adalah Axolotl, yang sampai saat ini gue sangat yakin dia memiliki hubungan yang sangat erat dengan dunia Amphibia. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa gue bahas di video kali ini. Kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan, kalian bisa koreksi gue di kolom komentar. Jadi, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!